Seiichiro Honda lahir pada 17 November 1906 di desa Tenri, prefektur Shizuoka, Jepang. Ia berasal dari keluarga sederhana yang hidup dari usaha pandai besi milik ayahnya, Gihei Honda. Sejak kecil, ia terbiasa melihat ayahnya bekerja dengan logam dan memperbaiki berbagai peralatan pertanian. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Seiichiro tidak pernah merasa kekurangan dalam hal rasa ingin tahu. Ia selalu tertarik dengan berbagai mesin yang ada di bengkel kecil ayahnya. Setiap hari, ia mengamati cara ayahnya bekerja dan belajar tentang teknik dasar perbaikan. Suatu hari, Seiichiro melihat mobil untuk pertama kalinya. Mobil tersebut datang ke desanya, meninggalkan jejak oli di tanah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mendekat dan mencium bau oli tersebut. Ia merasa begitu terpesona dengan mesin tersebut dan mulai bermimpi untuk bekerja dengan teknologi seperti itu. Ketertarikannya terhadap mesin semakin besar. Ia mulai membongkar dan memperbaiki sepeda di bengkelnya sendiri. Tidak jarang ia mencoba bereksperimen dengan berbagai modifikasi meskipun sering gagal. Namun, setiap kegagalan justru membuatnya semakin penasaran dan ingin belajar lebih banyak lagi. Di sekolah, Seiichiro bukanlah siswa yang paling pintar dalam hal akademik. Namun, ia memiliki kecerdasan praktis yang luar biasa. Ia lebih suka belajar melalui pengalaman langsung dibandingkan hanya membaca buku. Hal ini membuatnya sering menghabiskan waktu lebih banyak di bengkel daripada di kelas. Ketika berusia 12 tahun, Seiichiro menemukan majalah teknik yang membahas tentang mesin dan otomotif. Ia membaca setiap halaman dengan penuh semangat dan berusaha memahami cara kerja berbagai mesin yang ada di dalamnya. Dari sinilah ia mulai bermimpi untuk menjadi seorang insinyur otomotif. Ayahnya melihat minat besar Seiichiro terhadap mesin dan mendukungnya dengan memberikan alat-alat sederhana untuk bereksperimen. Ibunya, yang awalnya khawatir dengan kebiasaan Seiichiro yang sering mengotori rumah dengan oli dan onderdil, akhirnya juga mendukung impian anaknya. Pada usia 15 tahun, Seiichiro memutuskan untuk meninggalkan desanya dan pergi ke Tokyo untuk mencari pekerjaan di industri otomotif. Ia ingin belajar langsung dari para ahli dan mendapatkan pengalaman nyata di lapangan. Ini adalah langkah besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa latar belakang pendidikan tinggi, Seiichiro hanya mengandalkan keberanian dan semangat belajarnya. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, ia bisa mencapai apapun yang diinginkannya. Perjalanannya baru saja dimulai. Ketika tiba di Tokyo, Seiichiro mencari pekerjaan di berbagai bengkel otomotif. Ia akhirnya diterima sebagai magang di Art Shokai, salah satu bengkel terbaik di kota tersebut. Meskipun awalnya hanya diberi tugas-tugas sederhana seperti membersihkan bengkel dan mengambil alat, ia tidak pernah mengeluh. Seiichiro menggunakan setiap kesempatan untuk belajar. Ia selalu mengamati cara para mekanik bekerja dan berusaha memahami setiap detail dari perbaikan yang mereka lakukan. Ketekunan dan keingintahuannya mulai menarik perhatian pemilik bengkel. Dalam waktu singkat, ia mulai diberi tugas-tugas lebih besar, seperti memperbaiki mesin mobil dan menyetel komponen yang lebih kompleks. Ia bekerja siang dan malam, seringkali melewatkan waktu istirahat hanya untuk memastikan bahwa pekerjaannya sempurna. Salah satu titik balik dalam karirnya terjadi ketika ia diberi kesempatan untuk menangani mesin mobil balap. Ia sangat bersemangat dan melakukan berbagai inovasi kecil yang membuat performa mesin meningkat. Ini adalah awal dari kecintaannya terhadap dunia balap. Di bengkel Art Shokai, Seiichiro belajar banyak tentang teknik mesin dan perbaikan kendaraan. Ia juga mulai memahami pentingnya inovasi dalam industri otomotif. Ia tidak hanya ingin memperbaiki mesin, tetapi juga menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Setelah beberapa tahun bekerja di Art Shokai, ia mulai berpikir untuk mendirikan bengkel sendiri. Ia merasa bahwa ia telah cukup belajar dan siap untuk menghadapi tantangan baru. Dengan modal pengalaman dan keyakinan yang kuat,
ia kembali ke kampung halamannya. Di kampung halaman, ia membuka cabang Art Shokai sendiri. Ia mulai menerima berbagai proyek perbaikan dan perlahan-lahan membangun reputasi sebagai mekanik yang handal. Pelanggannya semakin banyak, dan bisnisnya mulai berkembang. Selain memperbaiki kendaraan, Sechiro juga mulai bereksperimen dengan berbagai inovasi mesin. Ia tidak puas hanya dengan memperbaiki mobil yang ada, ia ingin menciptakan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien. Saat itulah ia mulai berpikir untuk mendirikan perusahaan manufaktur sendiri. Ia ingin menciptakan suku cadang otomotif yang berkualitas tinggi dan bisa bersaing di pasar Jepang. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan membawanya menuju kesuksesan besar. Namun, sebelum mencapai impiannya, ia harus menghadapi tantangan besar. Perang Dunia Kedua segera tiba, dan situasi ekonomi Jepang berubah drastis. Setelah sukses dengan bengkel Art Shokai cabangnya sendiri, Sechiro Honda mulai berpikir untuk membuat komponen otomotifnya sendiri. Ia menyadari bahwa industri otomotif Jepang masih bergantung pada suku cadang impor dan melihat ini sebagai peluang besar untuk berkembang. Pada tahun 1937, Sechiro mendirikan Tokai Seiki, sebuah perusahaan yang fokus memproduksi cincin piston, komponen penting dalam mesin kendaraan. Ia sangat bersemangat dengan proyek ini dan percaya bahwa ia bisa membuat cincin piston berkualitas tinggi yang bisa bersaing dengan produk impor. Namun, awalnya perusahaannya mengalami banyak kesulitan. Cincin piston buatannya tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan, termasuk Toyota, yang saat itu menjadi salah satu calon pelanggan terbesarnya. Banyak cincin piston produksinya yang cacat dan tidak bisa digunakan. Alih-alih menyerah, Sechiro justru melihat ini sebagai tantangan untuk belajar lebih banyak. Ia menyadari bahwa masalah utama ada pada teknik metalurgi yang belum ia kuasai dengan baik. Untuk mengatasi ini, ia kembali belajar, bahkan mendaftarkan diri di sekolah teknik untuk memahami ilmu metalurgi lebih dalam. Sechiro tidak hanya belajar teori, tetapi juga melakukan banyak eksperimen sendiri. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengembangkan teknik produksi yang lebih baik. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil. Ia berhasil menciptakan cincin piston dengan kualitas yang jauh lebih baik dan memenuhi standar Toyota. Seiring dengan meningkatnya kualitas produknya, bisnis Tokai Seiki pun berkembang pesat. Toyota akhirnya menjadi klien utama, dan perusahaan ini mulai memasok cincin piston ke berbagai produsen mobil lainnya di Jepang. Sechiro merasa bangga bahwa produknya kini digunakan dalam kendaraan bermotor di seluruh negeri. Namun, pada tahun 1941, Perang Dunia Kedua mulai memberikan dampak besar pada Jepang. Pemerintah mengambil alih banyak industri, termasuk perusahaan Sechiro, untuk mendukung produksi militer. Tokai Seiki harus beralih memproduksi komponen pesawat dan mesin perang. Selama masa perang, pabrik Sechiro mengalami berbagai kesulitan. Kekurangan bahan baku dan tenaga kerja membuat produksi menjadi lebih sulit. Namun, Sechiro tetap bertahan dan mencoba yang terbaik untuk menjaga bisnisnya tetap berjalan. Sayangnya, pada tahun 1945, serangan bom sekutu menghancurkan pabrik utama Tokai Seiki. Tidak hanya itu, gempa bumi yang terjadi beberapa bulan kemudian semakin memperparah keadaan. Sechiro kehilangan hampir semua yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Setelah perang berakhir, ekonomi Jepang berada dalam keadaan yang sangat buruk. Melihat bahwa industri otomotif masih belum stabil, Sechiro memutuskan untuk menjual sisa-sisa Tokai Seiki kepada Toyota. Ia menggunakan uang dari penjualan tersebut untuk memulai kembali dari nol, dengan visi yang lebih besar dalam pikirannya. Setelah menjual perusahaannya kepada Toyota, Sechiro Honda tidak langsung mendirikan bisnis baru.
Ia memilih untuk mengambil waktu istirahat dan memikirkan dengan matang apa yang ingin ia lakukan selanjutnya. Ia ingin menciptakan sesuatu yang benar-benar berguna bagi masyarakat Jepang yang sedang bangkit dari kehancuran perang. Pada saat itu, Jepang mengalami krisis transportasi. Banyak orang tidak mampu membeli mobil, sementara kendaraan umum masih sangat terbatas. Sechiro melihat ini sebagai peluang besar untuk menciptakan kendaraan murah yang bisa membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1946, ia menemukan mesin generator kecil bekas perang yang sudah tidak digunakan lagi. Ia kemudian memasang mesin tersebut pada sepeda, menciptakan kendaraan bermotor sederhana yang mudah digunakan dan murah. Ide ini mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat. Melihat potensi besar dari inovasi ini, pada tahun 1948, ia secara resmi mendirikan Honda Motor Co. Ltd. bersama Takeo Fujisawa, seorang pengusaha yang kemudian menjadi mitra bisnisnya. Mereka berbagi visi yang sama, menciptakan kendaraan berkualitas tinggi yang bisa dijangkau oleh banyak orang. Produk pertama mereka adalah Honda Dream D-Type, sepeda motor bermesin kecil yang sangat praktis dan ekonomis. Sepeda motor ini langsung mendapatkan popularitas besar di Jepang dan mulai mengubah industri transportasi di negara tersebut. Namun, terobosan terbesar Honda terjadi pada tahun 1958 ketika mereka meluncurkan Honda Super Cup. Sepeda motor ini memiliki desain yang ringan, irit bahan bakar, dan sangat mudah digunakan bahkan oleh orang yang belum pernah mengendarai motor sebelumnya. Honda Super Cup menjadi fenomena global. Tidak hanya sukses di Jepang, tetapi juga di banyak negara lain, terutama di Amerika Serikat dan Asia Tenggara. Hingga saat ini, Honda Super Cup masih memegang rekor sebagai sepeda motor terlaris di dunia, dengan penjualan lebih dari 100 juta unit sejak pertama kali diluncurkan. Keberhasilan ini menjadikan Honda sebagai pemimpin dalam industri sepeda motor. Sechiro dan timnya terus berinovasi, menciptakan model-model baru yang semakin canggih dan berkualitas tinggi. Namun, Sechiro tidak puas hanya dengan mendominasi pasar sepeda motor. Ia mulai berpikir untuk memasuki industri mobil, sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menantang. Dengan tekad yang sama seperti saat ia membangun Honda Motor Co., Sechiro siap untuk menghadapi tantangan baru. Ia ingin membuktikan bahwa perusahaannya bisa bersaing dengan produsen mobil besar seperti Toyota dan Nissan. Setelah sukses besar di industri sepeda motor, Sechiro Honda mulai berpikir untuk memasuki pasar mobil. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar yang penuh risiko, tetapi ia juga melihat potensi besar dalam industri ini. Baginya, tantangan adalah sesuatu yang harus dihadapi, bukan dihindari. Pada tahun 1963, Honda secara resmi memasuki industri otomotif dengan meluncurkan mobil pertamanya, Honda T360, sebuah truk kecil bermesin 360 cc. Truk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis kecil dan pekerja di Jepang, yang saat itu sedang mengalami pemulihan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua. Tidak lama setelah itu, Honda memperkenalkan mobil sport pertamanya, Honda S500. Mobil ini menunjukkan ambisi Honda untuk tidak hanya membuat kendaraan fungsional, tetapi juga menciptakan mobil yang inovatif dan menyenangkan untuk dikendarai. S500 memiliki mesin kecil tetapi berperforma tinggi, dengan teknologi rantai penggerak yang diadaptasi dari sepeda motor Honda. Meskipun awalnya banyak yang meragukan Honda di industri mobil, Sechiro membuktikan bahwa perusahaannya bisa bersaing. Pada tahun 1972, Honda meluncurkan Honda Civic, mobil yang menjadi tonggak sejarah bagi perusahaan ini. Civic terkenal karena desainnya yang kompak, irit bahan bakar, dan ramah lingkungan. Saat itu, dunia sedang menghadapi krisis minyak, dan Honda Civic dengan teknologi CVCC, Compound Vortex Controlled Combustion,
menjadi salah satu mobil pertama yang memenuhi standar emisi ketat di Amerika Serikat tanpa menggunakan catalytic converter. Ini membuat Honda mendapatkan reputasi sebagai produsen mobil inovatif dan efisien. Keberhasilan Civic membawa Honda ke tingkat yang lebih tinggi. Perusahaan ini mulai berekspansi ke pasar internasional, membuka pabrik di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Pada tahun 1976, Honda kembali mencetak sejarah dengan meluncurkan Honda Accord. Mobil ini lebih besar dari Civic dan menawarkan kenyamanan serta efisiensi bahan bakar yang luar biasa. Accord segera menjadi salah satu mobil terlaris di dunia dan terus diproduksi hingga hari ini. Soichiro Honda selalu menekankan pentingnya kualitas dan inovasi dalam setiap produk yang dibuat perusahaannya. Ia tidak pernah puas hanya dengan mengikuti tren, tetapi selalu mencari cara untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Namun, bagi Soichiro, kesuksesan di industri mobil bukan hanya soal penjualan. Ia ingin membuktikan bahwa mobil-mobil Honda bisa bersaing di ajang balap, tempat di mana hanya teknologi terbaik yang bisa bertahan. Dengan semangat yang sama seperti saat ia membangun Honda dari nol, Soichiro membawa perusahaannya ke dunia balap internasional, membuka babak baru dalam sejarah Honda. Sejak muda, Soichiro Honda memiliki kecintaan yang mendalam terhadap dunia balap. Ia percaya bahwa balapan adalah cara terbaik untuk menguji batas kemampuan teknologi dan membuktikan keunggulan mesin Honda. Pada tahun 1959, Honda menjadi pabrikan sepeda motor Jepang pertama yang berpartisipasi di ajang Isle of Man TT, salah satu balapan motor paling bergengsi di dunia. Banyak orang meragukan Honda, tetapi mereka berhasil membuktikan diri dengan memenangkan beberapa balapan dalam beberapa tahun berikutnya. Kesuksesan di dunia balap motor membuat Soichiro semakin yakin bahwa Honda harus terjun ke balapan mobil. Pada tahun 1964, Honda untuk pertama kalinya memasuki ajang Formula 1, kompetisi balap mobil paling bergengsi di dunia. Mobil pertama Honda di Formula 1, RA271, menunjukkan potensi besar meskipun belum berhasil memenangkan balapan. Namun, pada tahun 1965, Honda meraih kemenangan pertamanya di Grand Prix Meksiko, membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi. Setelah sempat keluar dari Formula 1 di akhir 1960-an, Honda kembali di era 1980-an sebagai pemasok mesin untuk tim seperti Williams dan McLaren. Mesin Honda terkenal dengan kehandalan dan tenaga besar, membuat mereka mendominasi balapan selama beberapa tahun. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, Honda menjadi kekuatan utama di Formula 1 dengan pembalap legendaris seperti Ayrton Senna dan Alain Prost. Honda memenangkan banyak gelar juara dunia sebagai pemasok mesin, semakin mengukuhkan reputasinya di dunia balap. Tidak hanya di Formula 1, Honda juga sukses di berbagai ajang balap lainnya, seperti MotoGP, IndyCar, dan ketahanan Le Mans. Semua ini membuktikan bahwa Honda bukan hanya produsen kendaraan biasa, tetapi juga pemimpin dalam inovasi teknologi otomotif. Bagi Soichiro Honda, balapan bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga tempat untuk belajar dan mengembangkan teknologi baru. Banyak inovasi yang diuji di lintasan balap kemudian digunakan dalam mobil dan sepeda motor produksi Honda. Warisan Honda di dunia balap terus berlanjut hingga hari ini. Perusahaan ini tetap menjadi salah satu nama besar di berbagai ajang motorsport, membawa semangat inovasi yang diwariskan oleh Soichiro Honda. Namun, di tengah semua kesuksesan ini, Soichiro menyadari bahwa waktunya di Honda sudah hampir selesai. Ia mulai mempersiapkan transisi kepemimpinan dan merenungkan warisan yang akan ia tinggalkan. Pada tahun 1973, Soichiro Honda secara resmi pensiun dari peran operasional di Honda Motor Co., Ltd. Meskipun tidak lagi terlibat langsung dalam bisnis, ia tetap menjadi sosok yang dihormati dan terus memberikan inspirasi bagi karyawan Honda. Setelah pensiun,
Sechiro lebih banyak menghabiskan waktu untuk berbagai proyek sosial dan pendidikan. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus terus berkembang untuk membawa manfaat bagi masyarakat. Salah satu kontribusi terbesarnya setelah pensiun adalah pendirian Honda Foundation, sebuah organisasi yang fokus pada penelitian teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Ia ingin memastikan bahwa teknologi masa depan tidak hanya menguntungkan manusia, tetapi juga ramah terhadap bumi. Sechiro Honda dikenal sebagai pemimpin yang selalu mendorong inovasi dan kreativitas. Ia tidak pernah takut mengambil risiko dan selalu percaya bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Prinsip ini masih dipegang teguh oleh Honda Motor hingga saat ini. Pada tahun 1991, Sechiro Honda meninggal dunia pada usia 84 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia otomotif, tetapi warisannya tetap hidup dalam setiap kendaraan yang diproduksi oleh Honda. Honda Motor Co., Ltd. adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, dengan produk yang mencakup mobil, sepeda motor, pesawat terbang. Hari ini, Honda tetap menjadi salah satu merek otomotif terbesar di dunia, dengan jutaan pelanggan setia di berbagai negara. Semua ini adalah bukti bahwa nilai-nilai yang ditanamkan oleh Sechiro Honda masih terus hidup dalam perusahaan yang ia dirikan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Sechiro Honda? 1. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. 2. Inovasi adalah kunci keberhasilan, selalu berpikir ke depan dan mencoba hal baru. 3. Kerja keras dan ketekunan akan membuahkan hasil, tidak ada sukses yang instan. 4. Keberanian untuk bermimpi besar, jangan biarkan latar belakang atau kondisi awal menghambat ambisi kita. Kisah Sechiro Honda adalah inspirasi bagi banyak orang, dan warisannya akan terus hidup melalui inovasi-inovasi yang terus dikembangkan oleh Honda Motor Co., Ltd. Terima kasih telah mengikuti perjalanan luar biasa ini. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah Sechiro Honda, jangan lupa untuk membagikan cerita ini kepada orang lain dan terus berusaha mencapai impian Anda. Terima kasih telah menonton, dan jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.